tentang indikasi kesuksesan puasa. Kalau kita membahas tentang indikasi kesuksesan, itu artinya kita ingin mengevaluasi. Kalau kita mengajar, mohon maaf karena ini banyak dosen di sini, kalau kita mengajar, itu evaluasi itu ada di bagian akhir. Ya, jadi bagian akhir dari misalnya kalau kita presentasi hari ini, pembukaannya apa, isinya apa, kemudian kita evaluasi apakah efektif atau tidak. Kalau kita pada umumnya pekerjaan kita itu juga begitu. Kita bikin perencanaan, kita laksanakan, kemudian kita mengevaluasinya itu di belakang. Ini kita justru di tengah-tengah bulan, saya mengajak mengevaluasi dengan mempelajari indikasi-indikasi kesuksesan itu apa sih? Maksudnya mumpung ya masih ada waktu, kita itu lihat setengah bulan yang pertama ini apakah kalau kita kebiasaan setengah bulan ini kita lanjutkan, apakah kita bisa sukses atau tidak. Kalau sudah bagus, ya kita improve, kita tingkatkan. Tapi kalau ada yang kira-kira akan menghambat kesuksesan, nah itu bisa kita atasi mumpung masih ada di bulan Ramadan. Sehingga nanti kita pada akhir bulan bisa mengevaluasi kembali, mudah-mudahan kita semuanya sukses. Ya. Jadi pagi ini saya ingin mengajak membahas mengenai indikasi kesuksesan puasa. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Allah telah mengizinkan kita melaksanakan berbagai kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah menawarkan ampunan atas dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala atas semua perbuatan baik kita yang kita lakukan betul-betul hanya untuk mencari ridha Allah. Karena Ramadan masih berlangsung selama kira-kira 2 minggu lagi, kita masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk makin menekuni kegiatan-kegiatan ibadah agar kita sukses mencapai target yang dicanangkan oleh Allah sendiri. Target yang dicanangkan oleh Allah sendiri mengenai puasa ini adalah agar kita makin bertakwa kepada Allah. Itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang generasi sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kalau kita ingin mengevaluasi apakah kita sukses atau tidak, ya kita lihat perjalanan kita selama ini dibanding dengan target tadi. Apakah kita itu makin mendekati target atau tidak? Ya, jadi kalau kita mau pergi ke Purworejo, ke rumahnya Bu Nuni, nah itu kalau kita melakukan perjalanan, kita cek apakah kita makin mendekati Purworejo atau tidak, gitu. Ya, jadi kita akan bisa dikatakan sukses dalam menekuni kegiatan ibadah di bulan Ramadan jika kita berhasil meningkatkan ketakwaan kita, karena ketakwaan itu adalah tujuan kita berpuasa. Padahal takwa itu artinya apa? Artinya ketaatan kepada Allah. Taat itu apa? Taat itu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi ibadah itu ada 2 sisi. Ada 2 sisi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita misalnya disodori sesuatu yang haram,
Ya, kita misalnya berada di suatu tempat pesta, misalnya kita disodori minuman keras, ya, minuman keras. Disodori ini kan gratis lagi, kita mau apa enggak? Kalau kita mau, dosa. Tapi kalau kita tolak, kita dapat pahala. Nah, itu karena kita menjauhi larangan Allah. Jadi menjauhi larangan Allah atau tidak melaksanakan larangan Allah itu dapat pahala, akan memberi kita pahala kalau memang kita terekspos terhadap itu. Kalau nggak ada exposure, tidak ada panggilan atau ajakan untuk berbuat dosa dan kita tidak melakukannya, ya tidak ada pahala, gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa takwa yang berarti taat tadi itu ada kegiatan melakukan sesuatu, ya, melakukan suatu perbuatan tertentu dan tidak melakukan beberapa aktivitas yang lain. Jadi ada dua sisi ibadah itu, dua sisi. Satu melakukan aktivitas tertentu, satu lagi tidak melakukan aktivitas tertentu. Nah, kalau puasa ini ibadah yang bagaimana? Puasanya itu sendiri yang di bulan Ramadan itu kita meninggalkan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi kalau puasa itu apa sih? Ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Nah, itu kan berarti ibadahnya itu artinya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu dan sebagainya. Nah, itu puasa. Jadi puasa itu yang kalau kita belajar dari fikih itu hanya kira-kira 3 itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau kita mempelajari hadis, satu lagi yang lebih penting, bahkan lebih penting, tidak melakukan perbuatan dosa. Baik perbuatan itu diucapkan atau dilakukan dengan tindakan. Itu justru penting, karena kalau misalnya kita puasa sudah memenuhi kewajiban yang diuraikan oleh ahli fikih, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan, maka secara lahiriah kegiatan kita atau puasa kita itu sudah sah, sudah benar. Tapi apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Nah, itu ngeceknya di yang satu lagi. Kita selama puasa ini bisa menahan diri terhadap kata-kata bohong, kata-kata yang mengakibatkan dosa, ya, mungkin lebih cocok kata-kata dosa. Tapi dikatakan bohong juga iya, karena namanya menipu itu juga bohong, namanya korupsi itu juga bohong, ya, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi takwa itu mempunyai dua sisi. Satu, melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sisi menahan diri dari aktivitas atau kegiatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Ya, jadi dari satu sisi kita lakukan perbuatan yang membuat kita dekat dengan Allah. Kita tinggalkan kegiatan yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Tidak bisa dikatakan bertakwa kalau kita tidak menerapkan kedua-duanya. Satu sisi saja nggak bisa. Jadi misalnya ada orang rajin puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lain, tapi sambil korupsi. Itu bertentangan, karena dia tidak termasuk taat kepada Allah. Jadi, mari kita dahulukan pembahasan kita tentang dampak dari latihan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya menyebut latihan karena puasa yang kita lakukan dalam 30 hari itu kan semacam latihan, training. Kalau kita mau latihan,
Nggak bisa kita melakukan aktivitas itu hanya sekali, 2 kali, apalagi waktunya itu jauh-jauh. Misalnya saya kepingin bisa main golf, mainnya 1 bulan sekali, ya nggak jadi-jadi. Kalau mau jadi latihannya itu menghasilkan keahlian, mesti setiap hari. Dan 1 harinya pun itu tidak hanya 1 menit, 2 menit, mesti berjam-jam gitu. Nah, kita dilatih oleh Allah setiap hari berturut-turut mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah meninggalkan aktivitas-aktivitas. Kalau meninggalkan aktivitas, kalau yang secara umum takwa tadi kan aktivitas yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau puasa ditambah, kita meninggalkan aktivitas yang sifatnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau keinginan melakukan sesuatu yang sebenarnya bahkan kebutuhan mendasar. Makan dan minum itu kan kebutuhan yang mendasar. Kita disuruh menahan diri. Dengan kita menahan diri terhadap sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, tapi kita bisa menahan diri, itu diharapkan kita akan lebih mudah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang betul-betul dilarang oleh Allah pada saat kapanpun. Ya, kalau di bulan puasa ini kan tidak boleh makan minum di siang hari saja. Nah, tapi kalau yang dilarang oleh Allah kapanpun itu kegiatan-kegiatan yang secara gampang disebut haram. Jadi kita apakah kita tuh mampu menahan diri dari dorongan untuk makan dan minum bahan-bahan yang dilarang? Mohon maaf, kita lihat dulu kita berhasil atau tidak. Kalau kita berhasil melakukan puasa ini, latihan kita itu berdampak atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi saya menyebut latihan main golf, kita latihan beberapa minggu atau beberapa bulan, berdampak enggak? Untuk ngetes perlombaan, terus wah aku sudah bisa begitu. Nah, kalau puasa, kita sudah melakukan puasa 1 bulan, kita tes, bisa enggak kita tuh meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah, yang kita anggap atau yang dianggap oleh Allah itu haram. Nah, seperti misalnya mengonsumsi bahan makanan yang diperoleh dengan cara haram. Mengonsumsi makanan atau minuman yang diperoleh dengan cara yang haram. Dulu sudah pernah kita bahas bahwa yang makanan yang haram itu bagaimana sih? Ada makanan yang haram itu karena substansinya, bahannya itu sendiri dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Misalnya daging babi, minum minuman keras, atau itu yang dilarang itu substansinya. Jadi kita nggak boleh mengonsumsi yang bahan yang substansinya itu dilarang. Bisa juga haram itu makanannya, substansinya bisa berupa makanan yang baik. Tapi kalau diperolehnya dengan cara yang terlarang, seperti misalnya mencuri, menipu, dan sebagainya, nah itu karena cara memperolehnya haram, maka mengonsumsinya juga jadi haram. Nah, kalau kita mau ngecek puasa kita itu berhasil apa enggak, coba kita bisa enggak menahan diri untuk tidak makan makanan yang dilarang oleh Allah. Makanan yang dilarang oleh Allah dari segi cara memperolehnya itu umumnya adalah makanan atau minuman atau harta yang diperoleh dengan cara menipu atau sebenarnya atau mencuri, ya, menipu atau mencuri. Kalau sogok menyogok itu apa itu? Menipu atau mencuri. Sogok menyogok itu
melakukan usaha, misalnya kita mengikuti tender suatu proyek, pesertanya 10. Yang dipilih kan yang memenuhi kriteria, misalnya kriterianya itu yang paling murah, paling bagus, ya, yang bisa dipercaya, waktunya itu bisa tepat, yang seperti yang diharapkan dan sebagainya. Nah, yang menang itu, tapi seringkali yang terjadi, yang dimenangkan justru yang lebih mahal, ya, yang lebih mahal yang dapat. Nah, seperti kalau misalnya gitu, misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu kan sebenarnya Jepang itu menawarkan biaya yang lebih murah dan cara pengawasannya juga lebih transparan. Tapi kenapa dipilih yang dari Cina? Mungkin kelihatannya pertama murah, tapi di perjalanan itu ada eskalasi sehingga jatuhnya menjadi lebih mahal. Nah, itu tuh banyak sekali proyek-proyek yang semacam itu, gara-gara pengambil keputusan itu dikasih duit gitu. Nah, itu sama dengan merebut hak orang lain. Mestinya yang menang adalah perusahaan atau seseorang yang tawarannya lebih bagus. Tapi pengambil keputusan ini membelokkan keputusannya kepada orang yang memberi sogokan kepada pribadi. Oleh karena itu, sogok menyogok itu menyogoknya haram, menerima sogokannya juga haram. Ya, kalau Nabi Muhammad mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Baik pemberi sogokan maupun penerima sogokan, dua-duanya di neraka. Allah melarangnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang salah. Antara lain yang dicontohkan oleh Allah, wa tudlu biha ilal hukam. Kalian menyodorkan harta itu kepada pengambil keputusan. Hukam itu jamak dari hakim. Hakim itu artinya pengambil keputusan. Kalau keputusan di pengadilan itu hakimnya dalam bahasa Arab namanya biasanya qadhi. Qadhi. Kalau kita menyebutnya hakim. Nah, kalau dalam Al-Quran hakim itu bisa berarti, saya ulang, kalau hakim yang panjang itu hanya hakim, itu artinya pengambil keputusan. Tapi kalau hanya pendek, ki-nya yang panjang, hakim, itu artinya yang bijaksana. Ya, seperti Luqman Al-Hakim. Itu bukan Luqman yang bekerjanya sebagai hakim di pengadilan, tapi Luqman Al-Hakim artinya Luqman yang bijaksana. Nah, di sini hukam itu jamak dari hakim, pengambil keputusan. Kalian menyodorkan harta kepada pengambil keputusan. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain gitu. Jadi tadi saya mengatakan orang nyogok sehingga mau dimenangkan di dalam tender, itu dia berarti merebut rezeki yang sebenarnya hak orang lain. Dibelokkan berarti merebut harta orang lain. Bil ithmi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Orang-orang yang sogok menyogok itu mengetahui nggak kalau jadi orang tahu uang mereka itu kalau mau disumpah mau dilantik atau pada pelantikan itu ada sumpah kok. Sumpahnya itu juga tidak menerima atau memberi sogokan. Jadi mereka tahu itu dari sumpah mereka aja sudah tahu. Dan diharapkan mereka juga tahu hukum yang ditentukan oleh Allah. Jadi satu ukuran keberhasilan adalah kalau kita bisa mengendalikan diri untuk tidak makan yang haram gitu. Dan ayat ini disebutkan persis setelah pembahasan mengenai puasa. Puasa Ramadan itu kan dibahas di surat Al-Baqarah
ayat 183 sampai 187. Itu mulai pembahasan mengenai puasa. Langsung diikuti ayat ini. Maka ini adalah ukuran yang paling pokok bahwa seseorang itu sukses apa enggak ketika puasa. Indikasi yang kedua, kita akan bisa dikatakan berhasil dalam puasa kalau kita mau menahan diri dari perkataan bohong dan perbuatan dosa. Apa sih hubungannya dengan puasa? Puasa itu kan menahan diri terhadap dorongan, terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu itu pada dasarnya kita boleh melampiaskan hawa nafsu, tapi dengan bimbingan, dengan pedoman-pedoman. Ya. Kalau nafsu makan, ya jangan terlalu banyak. Terus pilih makanan yang halal dan sebagainya. Kalau mengharapkan pasangan, ya kalau mengharapkan pasangan ya mesti nikah dulu. Kalau nikah, suami mesti memberi nafkah dan seterusnya. Ya. Nah itu itu yang halal. Di luar yang itu atau yang lebih dari itu haram. Saya bilang di luar itu kalau makan babi itu di luar yang itu. Tapi kalau yang beyond ya, yang melebihi itu, makan itu halal kalau porsinya itu sedang. Tapi begitu berlebih itu menjadi haram. Itu dilarang ya, karena kan ada anjurannya wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silahkan kalian makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nah, berlebihannya itu dilarang, berarti itu haram. Nah, kalau kita bisa menahan itu, kita berhasil. Nah, ini yang berikutnya ini bohong. Kenapa bohong? Ada hubungannya dengan hawa nafsu. Orang itu bohong itu kenapa sih? Ya, saya suka bertanya, kenapa sih kita tuh kadang-kadang merasa terpaksa bohong? Ya terpaksa bohong. Ya. Contoh yang paling populer itu misalnya seorang laki-laki sudah ditanya oleh istrinya kenapa pulangnya sampai larut malam. Oh, dia bilang lembur. Padahal dia tidak lembur. Dia itu makan-makan malam bersama dengan wanita lain, mungkin karena senang, jatuh cinta atau bagaimana. Nah, terus kalau kita tanya, kok kamu nggak bilang sih sama istrimu bahwa kamu makan-makan sama si dia? Wah, kalau aku terus terang ya perang. Itu bahasanya orang laki-laki itu kan, kita perang, artinya nanti dimarahi. Nah, untuk menghindari dimarahi, dia bohong. Dia merasa terpaksa bohong. Terpaksa aku bohong deh. Gitu. Karena kalau aku nggak bohong, nanti berantem. Kenapa kamu bohong? Karena dia telah berperilaku menyimpang. Kalau kita berperilaku menyimpang, maka kita itu berusaha untuk menutupi. Karena kalau ketahuan kita malu. Atau kita takut. Ya. Malu kalau kita menganggap perbuatan itu menunjukkan bahwa kita itu tidak punya prinsip, bahwa kita ini melanggar ke prinsipnya sendiri dan sebagainya. Itu malu. Tapi bisa juga takut kalau pelanggaran itu menyebabkan dia dipecat misalnya. Nah, dia takut. Nah, itu untuk menghindari itu dia bohong. Juga perbuatan dosa. Perbuatan dosa, perilaku yang menyimpang tadi itu perbuatan dosa. Jadi kalau orang yang berpuasa bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, karena perbuatan menyimpang itu sendiri itu akan mengakibatkan dia bohong. Jadi kenapa bohong aja kok dosa? Iya, sebenarnya bohong itu hanya gejala penyimpangan perilaku. Kalau dia tidak menyimpang kan nggak perlu berbohong. Nah, makanya kalau dikatakan berkata bohong itu dosa, itu walah hanya ngomong gitu kok. Di balik itu apa? Penyimpangan perbuatan. Maka Rasulullah mengatakannya
man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong atau kata-kata dosa dan tidak bisa meninggalkan perbuatan atau aktivitas dosa, maka Allah tidak butuh pada dia, tidak membutuhkan dia puasa yang dia meninggalkan makanan dan minuman. Itu jadi puasanya mungkin kalau kita tanya kepada ahli fikih sah. Karena orang ahli fikih itu hanya melihat lahiriah. Lahiriahnya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan di siang hari, sah. Sah itu artinya benar. Tapi kalau diukur dengan hadis ini, Allah nggak butuh, berarti Allah tidak akan memberi pahala. Bahkan Allah memberi dosa, menganggap dia telah berdosa. Nah ini kalau kita mengecek apakah aku ini sukses apa enggak puasanya, bisa enggak kita tuh meninggalkan perilaku yang menyimpang, indikasinya kebohongan. Indikasi ketiga, kita bisa mengaku berhasil kalau kita mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi. Terprovokasi itu ada perbuatan atau omongan orang lain, lalu terus kita terprovokasi. Terprovokasi itu bisa mengakibatkan marah, bisa mengakibatkan yang lain yang bisa menjurus kepada perbuatan dosa. Ya, kalau kita dimaki-maki itu kan ada provokasi. Provokasi kalau itu maki-maki bisa menyebabkan kita marah. Tapi coba provokasinya itu misalnya kita sedang puasa, ada teman yang ya entah iseng atau apa, aku mau cobain dia, aku mau deket-deket dia mau nggak aku deketin. Ini misalnya yang puasa ini laki-laki, yang mencoba ini perempuan, siapa tahu dia bisa dengan gayanya yang merayu-rayu, memuji-muji dan sebagainya, itu dia terprovokasi, lalu dia mencintainya atau bangkit birahinya, lalu melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita sudah terbiasa puasa, kita diprovokasi nggak mempan, nggak, aku ini puasa. Nah, jadi provokasi yang saya maksud ini tidak hanya provokasi yang menyebabkan kemarahan, tapi provokasi yang bisa menyebabkan rangsangan birahi, bisa menyebabkan kebencian, bisa menyebabkan kedengkian. Kedengkian misalnya ada orang memprovokasi, ini suka-suka ini teman-teman dulu yang tinggal di suatu kompleks dari suatu perumahan yang profesinya sama. Teman itu bilang, wah tinggal di komplek perumahan itu susah. Kenapa? Ya kalau istri kita ke salon, mereka ngobrol, terus pulang-pulang dari salon bilang, Bang, kenapa kita nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu? Itu tuh, dia kan sama-sama profesinya, dia bisa beli, itu lampunya kristal, dia mobilnya bagus. Terus dorong-dorong suaminya untuk mendapatkan penghasilan banyak dengan cara apapun begitu. Itu ada rangsangan, ya, ada provokasi. Rasulullah ngajari kita dan memberitahukan prinsip dulu, as-siyamu junnah, puasa itu tameng. Ini juga berarti bahwa kalau kamu puasa itu sebenarnya kamu sedang memasang tameng. Tameng itu apa sih? Kalau kita perang, zaman dulu perang kan pakai pedang, pakai tombak. Nah, kalau perang bawa pedang sambil bawa tameng. Sebab kalau musuh menghantam kita tangkis dengan tameng. Jadi ada hantaman atau ancaman dari luar, kita tameng. Puasa itu hendaknya berfungsi seperti tameng tadi. Ketika ada provokasi, sorry, aku tidak
tidak meladeni kamu gitu. Ada wanita yang dekat-dekat merayu-rayu, sorry, aku tidak terprovokasi, aku tidak terbangkit hawa nafsu saya misalnya. Nah, terus maka Rasulullah mengajari, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Jika kalian itu sedang puasa, jangan berbuat dan berkata yang jelek, yang keji. Di sini diartikan berkata yang keji. Pokoknya kata-kata buruk, bohong, nipu, itu ya nipu kan termasuk bohong. Nah, itu jangan. Walaya jahal, jangan berperilaku bodoh. Perilaku bodoh itu berperilaku yang menyimpang atau yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Orang berkeyakinan bahwa perilaku kita itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Sudah tahu begitu, kok dia langgar? Nah, itu kan berarti perilakunya kebodohan. Dia mau bodoh amat sih, udah tahu kok. Nah, contoh teknis. Fa in imru'un syatamahu aw qatalah. Kalau seseorang yang sedang puasa itu kemudian dimaki-maki oleh orang lain atau bahkan diajak bertikai, diajak berantem, falyaqul inni shaim. Hendaknya dia mengatakan, aku puasa, aku tidak meladeni kamu, aku nggak mau bertikai. Bertikai itu seringkali mulai dengan bantah-bantahan, nggak mau. Itu indikasi yang ketiga. Indikasi yang keempat yang bisa kita pelajari, nah karena kita ketika puasa, kita seharian harus menahan diri dari hubungan suami istri yang hukum dasarnya halal, tapi pada periode itu habis sholat ketika masuk subuh sampai dengan maghrib itu dijadikan haram, dianggap haram, tidak boleh. Nah, kalau kita bisa menahan hawa nafsu birahi semacam itu, maka mudah-mudahan imbasnya adalah bahwa ketika setelah Ramadan selesai itu kita tidak tertarik untuk berbuat zina. Berbuat zina itu kan dorongan nafsu birahi, tapi disalurkannya tidak menggunakan prosedur yang benar. Prosedurnya belum dilakukan, sudah dilakukan. Ya, mestinya nikah dulu. Ya, kalau nikah dulu halal. Tapi dia tidak mau mengikuti prosedur, maunya bypass. Nah, jadinya haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina, jangan berdekat dengan perzinaan. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Karena perzinaan itu perbuatan yang buruk, perbuatan keji, dan way of life yang buruk, cara hidup yang tidak baik. Ini kita jangan terpengaruh kehidupan Barat. Kehidupan Barat itu mereka maunya merdeka secara pribadi. Aku maunya bebas, mau melakukan apa. Kalau bebas itu ya mau melakukan apa-apa ya semau gue, kemauan saya, maunya saya begitu. Ini kita bisa lihat bagaimana Amerika dan Israel itu, kamu harus nurut aku. Kalau kamu nggak nurut, aku bunuh kamu, aku ganti pemerintahanmu. Lalu dibom. Ya, itu mereka bukan orang Muslim ya. Jadi mereka tidak bisa menahan diri. Nah itu kalau itu perbuatannya maunya kebebasan. Kaitannya dengan yang kita bahas ini, kebebasan dalam menyalurkan nafsu birahi. Di samping meninggalkan semua larangan Allah, kita bisa menganggap diri berhasil dalam latihan beribadah di bulan Ramadan jika kita bisa melanjutkan kebiasaan baik selama berpuasa di bulan Ramadan. Kebiasaan baik itu gini, kan kita tahu bahwa ketika di bulan Ramadan kewajiban utamanya kita puasa, tapi kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah.
Ya. Jadi bulannya itu di bulannya itu kita disuruh puasa. Tapi tadi puasa itu kan kita tidak melakukan kegiatan yang biasanya boleh. Nah, terus di samping itu kita disuruh mengisi waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Antara lain sedekah, antara lain diperbanyak sholat sunnah, ya. Antara lain diperbanyak membaca Al-Quran. Terus juga kita dianjurkan untuk lebih banyak zikir kepada Allah. Kita juga dianjurkan untuk berlama-lama tinggal di masjid, i'tikaf. Nah, itu kalau kita mau mengukur sisi lain keberhasilan kita dalam berpuasa, apakah kita itu setelah puasa itu menjadi terlatih di dalam melakukan kegiatan-kegiatan baik tadi. Kita mulai dengan sedekah. Sedekah itu di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama menurut Rasulullah. Rasulullah ketika ditanya sedekah yang seperti apa yang paling utama, Rasulullah bilang sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini memang kenyataannya di bulan sedekah kalau mencari sumbangan untuk kegiatan agama itu lebih gampang. Seperti masjid-masjid itu menghimbau mengiur, ya. Karena di bulan Ramadan masjid-masjid itu banyak yang bikin buka bersama, sahur bersama, terus mendatangkan banyak pembicara untuk membahas tentang ibadah. Nah, itu butuh biaya ratusan juta. Nah, terus menghimbau kepada jamaahnya untuk memikul bersama biaya itu gampang, ya. Ini seperti ini di dekat saya ada masjid menganggarkan kegiatan itu 271 juta. Hari ini sudah mendekati 260, tinggal belasan juta saja, padahal masih di pertengahan bulan, dan itu biayanya sampai nanti akhir bulan. Nah, itu gampang. Nah, dan kalau pengalaman saya yang dulu-dulu sih, ya, itu kalau di bulan Ramadan uang masuk lebih banyak, tidak terlalu banyak sih, karena kan bersaing dengan masjid, tapi lebih banyak lah. Nah, karena lebih banyak itu bisa dipakai untuk cadangan kalau suatu saat ada defisit itu. Nah, itu pemasukan di bulan Ramadan itu biasanya lebih banyak. Nah, kalau kita sudah latihan bersedekah semacam itu, apakah setelah Ramadan kelewat kita masih suka bersedekah? Jangan-jangan sukanya bersedekahnya di bulan Ramadan, terus setelah itu nggak pernah sedekah. Jadi kita cek diri kita menjadi gampang nggak bersedekah. Padahal bersedekah itu pahalanya bisa berlipat, ya. Allah melipat gandakan pahala itu gampang, ya. Melipat gandakan imbalan, ya. Seperti kita itu melakukan aktivitas sedikit aja deh, menanam biji cabai, 1 biji aja, nanti tumbuh cabainya bisa ratusan, ya. Dan kalau cabai itu kan berbuahnya tidak hanya sekali, bisa berkali-kali, ya. Kalau itu sampai lama dirawat bisa ribuan, padahal dari 1 biji gitu. Nah, itu Allah tuh melipat gandakan imbalan kepada kita itu gampang. Nah, ketika bersedekah juga begitu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Imbalannya itu di samping lipat ganda, Allah juga memberi imbalan yang sifatnya rohani. Hati kita menjadi tenang karena kita tidak merasa berdosa, dan juga orang yang bersedekah itu kan biasanya diperlakukan baik oleh orang lain. Kalau diperlakukan baik oleh orang lain, kan dia merasa aman. Kalau merasa aman, hidupnya kan nyaman, gitu kan. Jadi orang yang mau bersedekah, menyedekahkan hartanya, baik malam hari atau siang hari, baik dengan cara yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan,
falahum ajrun 'inda rabbihim. Allah akan memberi dia pahala, ya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan Allah memberikan kehidupan yang nyaman, yang tentram, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada perlu ketakutan, dan tidak perlu bersedih. Gitu. Orang kalau tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disedihkan, itu kan hatinya menjadi tenang. Ya. Terus aktivitas lain yang kita lakukan di bulan Ramadan yang perlu kita lanjutkan itu sholat sunnah. Nah, Allah menganjurkan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Rasulullah menganjurkan demikian. Man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Rasulullah mendorong kita, siapa yang mau sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan membangunkan bagi dia surga, rumah di surga. Nah, kalau sudah punya rumah di surga kan kita tinggal tinggal masuk situ. Jadi kalau nanti di hari kiamat kita mau kemana kamu? Ke surga. Kalau kamu ada tiketnya, jangankan masuk, rumahku itu sudah tersedia, gitu. Ya. Ini 12 rakaat itu sholat sunnah rawatib, namanya rawatib. Rawatib itu sholat sunnah yang dikaitkan dengan sholat wajib. Apakah sebelum sholat wajib atau setelahnya? Ya, misalnya Rasulullah mengatakan arba'an qabla zuhur, sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholatil ghadati, sholat di pagi hari, yaitu sholat subuh. Ya, itu jumlahnya 12. Lagi, apakah ibadah di dalam bulan puasa itu berbekas sehingga kita itu sudah terlatih dan kemudian kita lanjutkan di bulan berikutnya? Itu juga rajin membaca Al-Quran. Kalau kita rajin baca Al-Quran, berarti kita berhasil puasanya, karena di bulan itu dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan artinya, dan kita dianjurkan untuk menerapkan ajarannya. Kenapa dianjurkan demikian? Karena Al-Quran itu pertama-tama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, kita disuruh memperingatinya, seluruh orang mukmin di dunia harus memperingatinya dengan cara berpuasa 1 bulan penuh. Terus kita dianjurkan memperbanyak membacanya. Nah, terus kalau membaca, jangan hanya membaca saja. Membaca saja sudah bagus sih, tapi ditingkatkan sambil merenungkan artinya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepadamu, yang Quran itu diberi berkah oleh Allah, agar kalian atau orang-orang yang beriman itu mau merenungkan ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mau mengambil pelajaran. Kemudian indikasi yang keempat dalam bentuk aktivitas, itu kita mau berusaha selalu mengingat Allah sambil memujinya. Kenapa mengingat Allah? Dalam rangka menjaga hubungan. Ya, kalau kita itu menjaga hubungan antar manusia, kita tuh seringkali menyebutnya. Ya. Saya berusaha untuk menjaga hubungan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan para santri, antara lain dengan cara saya menjaga hubungan. Ini ada pengajian ini, siapa yang mau ikut, gitu misalnya. Nah, terus supaya kita itu selalu ada kontak itu membuat dekat. Nah, jadi mengingat itu dalam rangka menjaga hubungan. Nah, kita suka menyebutnya zikir. Kita suka menyebutnya itu zikir. Kalau kita memperbanyak zikir di bulan Ramadan, kita teruskan setelah Ramadan selesai.
Kemudian yang kelima, setelah berhari-hari atau berkali-kali melaksanakan iktikaf di masjid sambil membaca Al-Quran, sambil mendengarkan ceramah agama, dan melakukan refleksi diri, kita diharapkan makin rajin ke masjid untuk sholat berjamaah setelah Ramadan berlalu. Rasulullah sendiri menekuni iktikaf itu paling tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah ini nanti kita siap-siap, ya, kita berbanyak i'tikaf di masjid. Ini Abu Hurairah mengatakan, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan beriktikaf 10 hari. 10 hari berikut malamnya, 10 hari 10 malam. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Di tahun terakhir saat mana Rasulullah itu meninggal dunia, Rasulullah iktikafnya 20 hari. Alhasil, keberhasilan kita dalam melaksanakan berbagai ibadah pada bulan Ramadan bisa ditengarai dengan makin kuatnya iman kita, yang dibuktikan dengan makin meningkatnya ketakwaan kita dan makin tunduk kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan meningkatkan keimanan itu, kita akan merasa hasilnya di dalam hati kita. Hati kita menjadi makin tentram. Padahal kalau hati kita tentram, kita itu punya potensi untuk meningkat lagi imannya. Jadi itu bisa menjadi spiral. Kalau kita beriman dengan baik, hati kita tentram. Ketentraman ini subur untuk tumbuhnya keimanan. Nanti kalau imannya tumbuh makin tumbuh lagi, itu mengakibatkan makin tentram lagi dan seterusnya. Maka salah satu indikasi orang yang beriman adalah hidupnya tentram. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan rasa tentram di hati orang yang beriman, supaya mereka itu makin hari makin bertambah imannya. Iman yang sudah ada ditambah iman lagi, terus tambah lagi. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kepribadian kita setelah latihan beribadah dalam bulan Ramadan ini. Ringkasnya apa kita bahas, bahwa kita mengukur kesuksesan itu dengan capaian menuju target. Targetnya adalah takwa. Kesuksesan dalam menjauhi larangan itu juga menjadi indikasi kesuksesan. Apa itu larangan Allah? Makanan yang haram, bohong, emosi negatif, dan perzinahan. Nah, ada juga kesuksesan dalam bentuk kegiatan yang baik, yaitu sedekah, sholat sunnah, menerapkan ajaran Al-Quran, memperbanyak zikir, dan rajin mengunjungi masjid. Kemudian meningkatkan ketakwaan itu akan menghasilkan ketentraman di hati. Semoga Allah menolong kita dalam berusaha meraih kesuksesan dalam beribadah di bulan Ramadan.